Pelajaran penting yang kedua tentang monster keinginan adalah kuasai keinginan, atau itu berubah jadi monster yang mengerikan. Ibarat api. Kalau api Anda bisa kuasai, Anda bisa kendalikan, bagus. Bisa masak, bisa untuk menghangatkan ruangan ketika musim dingin. Tetapi kalau api Anda biarkan dan Anda tidak kuasai, malah api itu yang menghancurkan, melalap semua, maka itu akan jadi monster yang mengerikan. Titus pasal 2 ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan apa? Kefasikan. Dan meninggalkan apa? Keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, terus adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara, ayat ini menjelaskan setelah kita diselamatkan dalam Kristus, kita dipulihkan, kita diampuni, kita disucikan. Tetapi setelah itu Ia Tuhan mendidik kita. Apa arti mendidik? Diajari. Kita sempat gagal, nak kamu salah, ayo bangun lagi, bertobat. Ini loh caranya untuk kamu bisa menang atas dosa, atas keinginanmu. Nah, Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan. Apa sih arti fasik? Tahu itu salah, tahu itu jahat, tapi terus dilanggar. Tahu judi online itu melawan komputer dan Anda tidak akan menang, tapi tetap judi online terus, dan akibatnya kalah, lalu mulai apa? Mulai pinjol datang saudara, dan akibatnya akhirnya terus terjerat. Nah, kefasikan itu tahu itu salah, tapi terus dilanggar, itu namanya fasik, namanya keras kepala, ya kan? Tahu harus mengampuni, nggak boleh benci, tapi terus simpen benci, terus simpen dendam. Itu adalah kefasikan. Dan Tuhan mau mendidik kita untuk kita bisa tinggalkan semua kefasikan. Yesus cinta orang berdosa seperti saya dan saudara. Tapi setelah kita terima Yesus, Dia mau kita menang dan bebas dari dosa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Kita dididik juga untuk meninggalkan apa? Keinginan-keinginan duniawi. Ada keinginan-keinginan duniawi yang kita harus berani salibkan. Kita harus berani berkata tidak ketika tahu bahwa itu keinginan duniawi yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Supaya kita hidup bijaksana, hidup adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Mintalah kepada Tuhan, minta Roh Kudus, supaya aku bisa mengendalikan keinginanku. Kita boleh punya keinginan, tapi jangan sampai keinginan yang mengendalikan saudara. Yang setuju katakan amin. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Pada zaman Alkitab, sebuah kota harus punya tembok yang besar, yang tinggi, karena itu melindungi kota dari serangan musuh. Raja Salomo berkata, kalau orang tidak dapat mengendalikan diri, keinginan, hawa nafsunya yang mengendalikan dia, yang menguasai dia, ia sudah seperti kota yang roboh temboknya. Artinya apa? Dengan gampang akan dihancurkan oleh iblis, dengan gampang akan dikerjain oleh orang-orang jahat. Hari ini Roh Kudus mau mendidik kita supaya kita punya pengendalian diri. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Coba bayangkan, kalau sampai saudara merebut kota Palembang dan saudara penguasa kota Palembang, bagaimana keadaanmu? Berubah luar biasa. Nah, Raja Salomo berkata, orang yang bisa menguasai dirinya, orang yang bisa sabar mengendalikan hawa nafsu keinginannya, ia melebihi seorang pahlawan, melebihi orang yang merebut kota. Hari ini saya berdoa memberkati semua jemaat dan pengurus di tempat ini. Engkau akan jadi pemenang
engkau akan jadi orang-orang hebat. Bukan karena yang lain dulu, karena engkau bisa kuasai dirimu dulu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.